itu dia berselisih dengan jumhur. Cuma pendapat dia doang kan nggak ada yang ngedukung di zamannya dia. Yang sezaman sama dia, Syaukani, Albani, Yazid Jawas itu nggak sezaman, dia pengikutnya. Gini lah Mam, paling ringan sekali tolong ceritakan terkejadiannya. Oh ini kok bisa nggak sengaja itu gimana ya? Dilucu pakai tangan kawan ya Mas? Berarti Mas Imam katanya ini yang tanpa ejakulasi tiba-tiba keluar aja tanpa disentuh pakai tangan itu tidak itu membatalkan. Bukan onani. Itu bukan onani. Jangan ngeles lagi lo ah. Tadi bilang Masalah inti berbohong, Allah tahu hati inti lagi berbohong. Kalau itu sepakat Mam, sepakat. Nah kan sepakat juga kan. Ini saya tidur, saya mimpi basah, itu memang tidak membatalkan puasa. Walaupun nggak tidur, Ustaz. Walaupun nggak tidur, tapi nggak nyentuh apa-apa. Iya, sekalipun nggak tidur, saya tiba-tiba terkeluar. Walau kan cuaca dingin seperti itu kadang. Atau mubasyarah tiba-tiba keluar, itu nggak batal. Nah yang kan betul. Itu bukan setuju dengan pendapatnya Ibnu Hazm kan? Gini. namanya onani. Ta'rif onani. Ta'rif onani itu burunya dipegang-pegang, dikocok-kocok. Nah itu onani. Perkataan itu kan sore jelas ya, wadih ya. Jangan ngeles-ngeles, Mam. Wadih. Jangan ngeles. Nggak tahu onani, Mam. Kor. Bang Cukur. Berarti Mas Imam ini kalau puasa sering onani dia. Inilah wahab dusta dia. Pas udah naik ngeles-ngeles ke sono kesini ngomongannya. Inti berdusta, hati kecil inti tuh hati nurani inti tahu inti lagi berdusta. Dia negor inti, lo dia berdusta Mam, dan Allah juga tahu. Inti kena nanti di akhirat. Melintir-melintir orang lagi ngejelasin, inti pelintir-pelintir di bawah. Yang tadi itu ada pendapatnya Imam Malik tentang air liur itu tidak najis juga. Buka kitabnya. Buka kitabnya. Gimana air liur itu kagak najis? Buka kitabnya. Ayo buka kitabnya, enggak najis ini ngomong tentang apaan? Coba buka kitabnya. Tampilkan kitab, Mam. Jangan inti pakai nama Imam Malik inti. Ayo Mam, biar nggak tuman kami Mam. Tuman kami ngarang-ngarang. Kasih data Mam. Ayo Mam, kalau laki-laki buka Mam. Nggak pakai jilbab lah. Ini apa? Sholatnya. Mam, inti agama asal ngomong inti. Inti beragama terus asal ngomong, inti bisa nyesatin orang inti. Ini agama, inti jangan asal ngomong kalau nggak ada hujah. Ayo buka coba, mana pendapat Imam Malik begitu? Kita baca sama-sama biar inti nggak salah paham. Sepertinya memang teman-teman sebelah ini memang menyelisihi ya. Artinya seakan-akan mau berpendapat dengan pendapat-pendapat yang sad, saya kira. Pendapat-pendapat langka, pendapat-pendapat yang jarang diikuti. Tapi memang betul, Ibnu Hazm di sini saya buka kitabnya ya. Tapi tadi itu pendapatnya adalah pendapat sad. Tapi ada catatannya, malamnya ta'ammad. Catatannya adalah cuman perlu dikoreksi juga pernyataan ini. Mas'alatun ya, coba saya bacakannya. Wala yang kudus saum, wala yang kudus sauma, dan tidak membatalkan puasa hijamah. Itu cantuk. Apa bahasa cantuk apa bahasa kalau Bekam. Nah, hijamatun wala ihtilamun. Kalau ihtilam ini jelas semua sepakat. Lagi tidur dan kemudian kok keluar sperma, itu jelas tidak batal. Istimnaun tidak batal juga karena istimna. Tapi lapat ini kemudian dijelaskan malam yata'ammad, selagi tidak ada unsur kesengajaan. Padahal ketika kita membahas istimna itu kan menggunakan kata dari wazan istaf'ala yastafilu istif'alan, istimnaan. Mesin itu kan mengandung makna tolak, ada upaya sebetulnya. Kita koreksi sebetulnya. Jadi tidak membatalkan istimna,
ini itu malam yata'ammad. Kan aneh juga menggunakan kata istimna, akan tetapi menggunakannya adalah masih ada kriteria malam yata'ammad. Ini sangat tidak sinkron saya katakan. Coba walam imnaun atau keluar sperma di entah itu dengan cara menghayal, itu mungkin boleh, tidak apa-apa gitu loh. Tapi kalau istimna di sini, ini berarti ada upaya. Kalau saya kembalikan kepada wazan istaf'ala itu kan lisinil istif'ali jama'ani, untuk sinnya wazan istaf'ala ada beberapa makna. Di antaranya adalah litolabin, untuk makna tolab. Ya, termasuk istimna di sini adalah tolab, ada upaya, bersengaja untuk melakukan itu. Ini saya kira dalam pentakbirannya ini. Jadi memang ada sebetulnya pendapatnya, tapi ya itu tadi, kok masih menyertakan ada syarat malamnya ta'ammad. Itu saja mungkin. Artinya nggak sesuai ya. Yang namanya istilah pakai ada istilah nggak sengaja. Kayak orang bangun rumah. Oh saya bangun rumah kemarin di desa ini 2 lantai nggak sengaja. Mana ada orang bangun rumah nggak sengaja? betul. Bahkan dilanjutkan sini, wala mubasyaratur rajul imra'atahu, dan juga tidak membatalkan ada terjadi mubasyarah, bertemu kulit antara laki-laki dan perempuan, ya itu, au ammatahu, atau budak amatnya al mubah lahu fi madunal farji, atau karena bersentuhan yang tidak, ini juga sepakat, semua ulama sepakat, jika hanya sebatas mubasyarahnya tidak sampai kepada gul gawang itu kan, maka ini juga tidak apa-apa. Tapi ketika sampai istimna, mendapat Syafi'iyah, ini kan menjadi tidak boleh, menjadi batal juga karena ada unsur kesengajaan. Ta'ammadal imna'u amlam yumni, baik itu nanti keluar sperma ataupun tidak, ini tidak apa-apa. Kemudian amadda amlam yamudda, atau wala kubulatun, dan juga tidak membatalkan ciuman, kadzalika fihima wala qai'un ghalibun, dan juga tidak membatalkan mutah, ya, keluar mutah. Itu bahasa mutahnya apa itu berarti? Muntah. Iya, muntah yang memang tidak bisa ditahan. Para ulama kan ketika disengaja, ada unsur kesengajaan dan berpotensi kembali ainul muntahan tadi, itu ainul qai itu masuk kembali, maka itu bisa membatalkan. Malam ya ta'ammad, itu semuanya itu kemudian malam ya ta'ammad. Tapi kan juga lucu menggunakan kata istimna tapi malam ya ta'ammad. Nikah nggak sengaja, ijab kabul nggak sengaja, bangun rumah nggak sengaja, kerja di kantor ya selama 2 tahun sampai pensiun nggak sengaja. Ini kan hal yang nggak masuk di akal bicara begitu. Ya cuman lucunya tadi itu, mereka itu sering menggunakan dalil-dalil yang syad, pendapat-pendapat yang syad, pendapat-pendapat yang jarang tadi itu, pendapat-pendapat yang kurang kuat. Betul. Karena Nabi larang ya, Nabi larang kita ini mengambil pendapat yang bersendirian. Iya. Nabi larang sawiru fihi al ulama wal abidin al fuqaha wal abidin wala tamdu ra'yil khassah. Kalau ada perkara baru, kata ditanya nih Allah, Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Ali, ada perkara baru yang di situ nggak ada amrun atau nahyun, nggak ada perintah atau larangan tentang perkara tersebut. Bagaimana fakaifa ta'muruna? Bagaimana engkau memerintahkan agar kami berbuat apa gitu? Kata Rasulullah, syawiru fihil fuqaha wal abidin, bermusyawarahlah mencari apa itu jawabannya tuh bersama-sama dengan orang-orang fuqaha dan abidin, dan janganlah kalian mengikuti pendapat yang bersendirian atau pendapat sendiri. Wala tamdu ra'yil khassah. Nabi melarang kita ini kalau ada yang namanya jumhur atau ijma, terus kita masih mengikuti pendapat yang bersendirian. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah Ibn Hazm ini berbanding jumhur tuh nggak ada yang mendukungnya, cuma dia doang kan pendapat sendiri. Nah kata Nabi, faman sadza ilal nar. Alaikum bil jamaah, hendaknya kalian tuh berjamaah.
Karena domba yang bersendirian itu adalah domba yang bakal diterkam oleh serigala. Kalau yang masih berkerumunan rame-rame, serigala takut. Yang sendirian itu yang gampang sesat. Faman sadza ilanar. Barang siapa yang menyelisih daripada yang berjamaah, maka yang menyelisih itu dia biasanya dia menyelisih ke neraka, kata Nabi. Faman sadza ilanar. Barang siapa yang menyelisih, maka dia menyelisih ke neraka. Ini larangan kita mengambil pendapat yang bersendirian, seperti Ibn Hazam. Ibn Hazam ini pendapatnya sendiri, nggak ada yang mendukung dia di zamannya. Kita ikut jumhur, Nabi suruh alaikum bil jamaah. Ini malah diikutin yang Ibn Hazam. Dan ketika kita kembali kepada konteks puasa itu kan imsakun nafsi, lebih kepada apa itu, menjaga atau apa, menahan sesuatu yang sifatnya nafsu, entah itu nafsu yang bersifat dohiriyah, apalagi terlebih nafsu batiniyah tersebut. Saya kira kan sangat jauh dari konteks daripada puasa itu sendiri, yang kita tidak hanya dituntut untuk menahan dari perkara dohir saja, akan tapi juga kita untuk berpuasa batin juga, menahan nafsu, menahan keinginan kecenderungan nafsu yang la ammaratun bisu. Ini kan sebetulnya ini konteksnya seharusnya kalau dipaham. Betul. Ini sangat jauh saya kira untuk kemudian dari tujuan daripada puasa itu sendiri. Apalagi Ustaz tadi sebetulnya orang itu menghayal-hayal sampai akhirnya keluar air mani walaupun tanpa disentuh. Itu menghayal-hayalnya tuh sampai keluar air mani juga itu sebetulnya udah membatalkan puasa. Sebetulnya kalau dalam orang-orang ilmu tasawuf ya, itu udah batal itu puasanya. Karena apa? Dia mengikuti dalam hayalannya dia mengikuti syahwatnya. Diikuti, dia tidak buang cepat-cepat langsung. Tapi diikuti, dilayanin tuh hayalannya sampai dia keluar air mani. Itu udah batal karena dia tidak meninggalkan syahwatnya. Sehingga kata Imam Syafi'i, kam min shaimin bi muftirin. Gitu. Imam Ghazali, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia sebetulnya sedang muftir. Ya. Wa kam min muftirin bi shaimin. Jadi ada ungkapan itu, saya ingat kami. Raganya puasa tapi sebetulnya nafsunya tidak puasa. Khamar 3% alkohol dihalalin. Padahal khamar itu di dalam